Tega bunuh suami siri istrinya. SFC krisis pemain pasca tunggakan 3 bulan gaji. Berburu durian semenggok sakti khas Oku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali Anda menyaksikan Ayu Sumsel edisi hari ini, dan tentunya selain 3 informasi menarik tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya ke layar televisi Anda. Saya Anggun Pris. Kami awali informasi pertama, pemirsa. Emosi karena temannya berselingkuh dengan istrinya, seorang pria tega membunuh temannya sendiri. Terkuak istri pelaku ternyata telah menjadi istri-istri korban saat pelaku bekerja di luar kota. Polisi membawa FJ setelah menangkapnya dari dalam bis jurusan Payakumbuh, Padang. Sebelumnya FJ kabur setelah menghabisi seorang pria OC di kawasan Payakumbuh. Pelaku nekat melakukan aksinya karena merasa korban telah berselingkuh dengan istrinya. Pembunuhan terjadi di Si750 Kota. Pelaku yang bekerja sebagai supir truk memergoki istrinya tengah bersama korban di dalam kamar. Pelaku yang emosi mengejar dan menganiaya korban hingga tewas. Setelah diperiksa polisi, ternyata istri pelaku telah berselingkuh dengan korban selama pelaku pergi bekerja di Pekanbaru. Istri pelaku dan korban bahkan telah menikah siri. Motif daripada tindak pidana ini adalah dikarenakan adanya rasa cemburu daripada tersangka terhadap istrinya yang sudah menikah siri dengan pria lain. Makanya spontan terjadilah tindak pidana pembunuhan ini. Jadi korban berada di dalam kamarnya bersama istrinya. Karena begitu pintu didobrak, dia sudah langsung menduduki korban yang ada di tempat tidur dan langsung melakukan pemukulan secara bertubi-tubi ke kepala korban. Pelaku saat ini ditahan di Mapolres Payakumbuh. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kontroversi vonis ringan Harvey Mois 6,5 tahun terhadap Harvey Mois menuai kritikan karena dianggap terlalu ringan terkait vonis ringan suami Sandra Dewi tersebut. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Vonis 6,5 tahun yang dijatuhkan hakim kepada Harvey Mois menuai kritikan dari sejumlah pihak. Vonis tersebut dianggap terlalu ringan untuk nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah terhadap Harvey Mois menusuk rasa keadilan di Indonesia. Mahfud menyebut uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah tersebut hanya 0,007% dari dakwaan merugikan keuangan negara 300 triliun rupiah. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Terkait vonis ringan Harvey Mois, Kejaksaan Agung mengajukan banding. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut. Ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Komisi Yudisial juga turun tangan untuk mendalami vonis terhadap Harvey Mois. Sebab vonis 6,5 tahun penjara terhadap suami dari Sandra Dewi itu terlalu ringan dan menimbulkan gejolak di masyarakat.
Salah satunya kemungkinan ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Nasib klub kebanggaan Wangkita Sriwijaya FC kian memprihatinkan. Klub yang pernah meraih double winner ini kini harus berjuang di babak play-off degradasi. Bahkan jelang 2 laga sisa putaran 2 Liga Indonesia ini, Sriwijaya FC sudah ditinggalkan setidaknya 8 pemain pilar. Meski dalam suasana keprihatinan karena gaji 3 bulan dan DP pemain belum dibayarkan manajemen Sriwijaya FC, namun pemain dan jajaran pelatih Sriwijaya FC masih menggelar latihan di lapangan Jasdam Palembang Senin sore. Latihan ini sebagai persiapan laga kandang melawan FC Bekasi City 4 Januari 2025. Asisten pelatih Sriwijaya FC Amirul Mukminin menggeber latihan dengan skuad yang tersisa karena ada 8 pemain memilih pergi. Pemain tersebut antara lain Ade Suryana, Senko Gelsen Abanda Rahman, Benny Oktavianto, Dendi Agustian, M. Rivaldi, Manda Cingi, dan Jandia Eka Putra. Kepergian pemain tentu membuat pusing jajaran pelatih karena meski jendela transfer sudah dibuka, belum ada pertanda pembelian pemain dari manajemen Sriwijaya FC. Bukan tidak mungkin kalau anak lokal kualitasnya sesuai dengan yang diharapkan oleh head coach, sesuai dengan kebutuhan tim, ya bukan tidak mungkin akan direkrut. Kepedulian ditunjukkan Ketua Askot PSSI Palembang sekaligus Ketua Askot PSSI Kota Palembang Muhammad David. Dirinya menawarkan sejumlah talenta sepak bola Sumsel. 9 pemain yang kita kirim itu silakan mereka bermain aja, bermain untuk membela tim kebanggaannya Sriwijaya FC. Ya, tidak perlu harus memikirkan gimana caranya Sriwijaya FC akan membayar ke 9 pemain itu. Manajemen SFC memang kesulitan karena minimnya sponsor serta tunggakan pajak warisan dari manajemen sebelumnya. Dari Palembang, Bambang Irawan iNews melaporkan. Kami hadirkan informasi susu gratis diganti daun kelor. Informasinya sesaat lagi. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. Tinggal 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Pemirsa, program makan bergizi gratis masih dalam tahap uji coba untuk resmi diluncurkan tahun depan. Namun, ada sejumlah kontroversi mulai dari pengurangan anggaran hingga rencana susu diganti dengan daun kelor.
Program makan bergizi gratis belum resmi diluncurkan. Hingga saat ini baru uji coba yang dilakukan di sejumlah daerah. Namun dalam perjalanannya terdapat sejumlah kontroversi program pemenuhan gizi bagi pelajar dan ibu hamil ini. Di antaranya pengurangan anggaran hingga rencana susu diganti dengan telur atau daun kelor. Seperti pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Lalu apakah daun kelor bisa menggantikan susu? Jika dibandingkan antara daun kelor dan susu, beberapa nutrisi yang dikandung daun kelor ternyata jumlahnya lebih banyak daripada susu. Dalam 100 gram, daun kelor mengandung kalsium sebanyak 1077 mg, sedangkan susu hanya 143 mg. Selain itu, protein daun kelor juga lebih banyak dibanding susu. Namun daun kelor juga memiliki kandungan oksalat dan serat yang bisa menghambat penyerapan kalsium. Selain itu yang menjadi PR jika daun kelor benar-benar akan dijadikan pengganti susu, yaitu bagaimana cara mengolah daun kelor agar diminati anak-anak penerima makan gratis. Apakah nanti dengan alasan praktis daun kelor akan disajikan dalam bentuk jus atau bahkan tablet? Tim Liputan iNews melaporkan. Nelayan asal Batam nyaris tenggelam akibat manuver kapal patroli Marine Police Singapura. Peristiwa itu terjadi saat nelayan sedang menangkap ikan di perairan Pulau Nipah, Kepulauan Riau. Inilah video viral yang menggemparkan warganet plus 62. Sebuah kapal nelayan terbalik terhempas gelombang tinggi yang diakibatkan manuver kapal patroli Marine Police Singapura. Peristiwa itu menimpa nelayan asal belakang Padang Kota Batam yang tengah mencari ikan di sekitar Pulau Nipah, Kepulauan Riau, kawasan perbatasan NKRI. 5 perahu nelayan didatangi 2 kapal patroli Marine Police Singapura. Kapal patroli Singapura berulang kali bermanuver mencoba menghalau kapal nelayan Indonesia. Tenggelam ini air kita. Oh, itu air dia katanya, laut dia katanya. Oh, iya. Kita lagi ngapain di sana, Pak? Kita mancing. Berapa orang, Bapak? 5 kapal. 5 kapal. Nah, waktu mereka mutar-mutar tuh apa yang terjadi? Saudara saya tuh jemput ke laut. Jemput ke laut langsung diambil. Rakam video. Manuver Polis Marine Singapura mengakibatkan salah satu kapal nelayan terbalik dan korban nyaris tenggelam. Tindakan kapal patroli Singapura dinilai mencederai nelayan Indonesia. Jika benar para nelayan melanggar batas perairan, seharusnya ditegur dengan cara-cara kemanusiaan, bukan dengan cara arogan. Janganlah seperti itu dilakukan. Ya, kalau memang pihak Singapura menjaga teritorialnya, menjaga kedaulatannya, ya juga begitu. Ini memancing emosi masyarakat Kepri, khususnya masyarakat Indonesia umumnya. Ketua HNSI Kepulauan Riau, Disrawandi, menambahkan peristiwa pengusiran nelayan di perairan perbatasan sudah sering terjadi. Hanya saja bukti arogansi Polis Marine Singapura tidak pernah terdokumentasikan. Sejumlah nelayan bersama HNSI Kepri telah mendatangi Konsulat Jenderal Singapura di kawasan Pandu, Batam, menyampaikan keberatan terkait arogansi Polis Marine Singapura. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanosa melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, ribuan ibu rumah tangga muda di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ajukan gugatan cerai kepada suaminya di Pengadilan Agama. Berdasarkan data Pengadilan Agama, pada akhir tahun 2024 ini, jumlah gugatan cerai yang telah masuk mencapai 2.427 kasus. Ribuan kasus perceraian sedang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Selain cerai talak, kasus yang mendominasi adalah cerai gugat. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, faktor ekonomi menjadi penyebab utama mayoritas penyebab gugatan cerai, termasuk judi online hingga KDRT. Jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang tahun ini mencapai 3.072 kasus. Dari jumlah ini, sebanyak 652 adalah cerai talak dan 2.427 adalah cerai gugat. Jumlah cerai gugat ini lebih tinggi dari tahun 2023 yang hanya 2.342 kasus. Penyebabnya antara lain adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Kemudian penyebab dari perselisihan antara lain adalah masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi. Untuk menekan angka perceraian, Pengadilan Agama berupaya melakukan negosiasi agar para pihak yang hendak bercerai kembali rujuk.
Namun mayoritas pasangan tetap bersikukuh dengan keputusannya untuk bercerai. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus Ayus melaporkan. Tetaplah di Anyus Sumsel, kami hadirkan informasi berburu durian semenggok sakti khas Oku sesaat lagi. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue, Gus. Gratis itu, Harus kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi terjalan. Bung Aiman. Baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Terus sampai kamu peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya operasi buat. Kekerasan seksual 1000%. Banyak. Berapa korban? Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti ini The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. ada gap sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Yang lambat. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Abraham Silaban, saya hadir di sini. Apa yang ia percaya? Mencari keadilan sampai begini. Mengupas isu-isu terhangat. Suara rakyat, suara Tuhan. Ke atas itu tidak terima. Nah, itu kan ada permasalahan. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kalau dulu pada didukung oleh kekuasaan, tidak dipersoalkan, kenapa ketika The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Pemirsa, Bengkulu Utara terkenal dengan pesona keindahan wisata alam. Salah satunya Curug Hujan. Air terjun eksotis ini siap hadirkan kesejukan untuk manjakan wisatawan. Melalui sela-sela daun bebatuan, butiran air jatuh dari ketinggian, melengkapi nuansa kesejukan air terjun Curug Hujan. Berada di desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik, Bengkulu Utara. Air terjun Curug Hujan saat ini menjadi salah satu tujuan populer wisatawan. Menuju lokasi, perjalanan dapat ditempuh selama 1 jam dari Pokdarwis desa setempat. Meski perjalanan terjal dan menantang, lelah akan terbayar saat mencapai lokasi ini. Jernihnya air dari Bukit Barisan terasa sejuk dan menyegarkan, menambah suasana asli dan alami di lokasi air terjun ini. Di sini cukup bersih, sejuk, nyaman, fasilitasnya mantap. Bisa dikatakan wisata yang bagus untuk didatangi. Segar, sejuk, mungkin agak capek ya kalau dari kota ke sini capek. Sudah berapa kali ke sini? Baru pertama kali. Di akhir pekan, wisatawan baik dari dalam maupun luar wilayah berkunjung ke lokasi objek wisata ini. Dari Bengkulu Utara, Ismail Yugo, iNews melaporkan. Pemirsa, beberapa kecamatan penghasil sentra buah durian di Kabupaten Ogan Komplek Ulu Sumsel mulai dibanjiri buah durian. Salah satunya buah durian Semenggok Sakti khas Oku yang dagingnya tebal dan juga manis. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
buah durian mulai membanjiri Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Ini menjadi berkat tersendiri bagi para petani durian. Walau terkadang mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mengangkut buah durian dengan berjalan kaki selama 3 jam. Namun hal ini tidak menyurutkan mereka demi mengais pundi rupiah. Salah satu kecamatan penghasil buah durian di Kabupaten Oku, yakni Kecamatan Muara Jaya dan Semidang Aji, menjadi sasaran pecinta buah yang memiliki ciri khas bau menyengat. Salah satu buah durian Semenggok Sakti namanya menjadi incaran para pembeli. Walau baru dikembangkan beberapa tahun belakangan oleh Pemkab Oku, namun begitu buah durian jenis ini masih sulit dicari, hanya beberapa kecamatan saja. Rasanya manis dan tebal, durian Semenggok Sakti khas Oku dinilai sangat nikmat di lidah para pecinta buah berduri ini. Perharinya pengepul bisa menampung Rp30.000 untuk dikirim ke berbagai kota besar di Indonesia, salah satunya Pulau Jawa. Kecamatan Muara Jaya ini merupakan kecamatan yang menjadi sentra produksi dari durian, khususnya di Kabupaten Oku. Kalau dengan kondisi saat ini bisa menghasilkan sampai dengan 30.000 buah. Dari kebun ke lapak, itu ada yang 2 jam, ada yang 1 jam. Para petani mengaku hasil buah durian pada tahun ini jauh lebih sedikit dibanding tahun lalu. Penyebabnya karena cuaca yang sering berubah-ubah tidak menentu sehingga membuat banyak kembang buah durian berguguran. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Informasi tadi pemirsa sekaligus mengakhiri iNews Sumsel edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anggun Prisma. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.